Cerita berlanjut di ruang Ratu Kunti. Terlihat Bima dengan skin barunya mencoba memecahkan sebuah benda dengan tangannya. Melihat hal itu, Arjuna bertanya mengapa Bima masih bisa tertawa dalam keadaan seperti ini. Dan menanyakan apakah hatinya tidak terbakar oleh keadaan ini. Bima mengatakan bahwa dirinya lah yang akan membunuh 100 Kurawa. Mendengar hal itu, Yudhistira segera mengingatkan Bima tentang ajaran ayahnya. Sesaat Kunti menyela agar Yudhistira tidak menenangkan Bima untuk hari ini. Kunti mengatakan bahwa di Hastinapura sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka tinggal. Kunti mengajak anak-anaknya untuk pergi ke kerajaan kakeknya di Kunti Boja. Namun keputusan dari Kunti ini diadang oleh Bisma. Putra Gangga ini mencoba menenangkan dan memberi nasihat kepada Kunti. Bisma meyakinkan bahwa dirinya telah mengumpulkan data dari mata-mata. Dirinya juga meminta Kunti agar percaya kepadanya bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, dengan keadaan marah Bisma datang ke ruang utama istana Hastinapura. Hal itu spontan mengagetkan Dhetarashta yang tengah melamun. Dhetarashta segera turun dari singgasananya dan menghampiri pamannya. Di situ Putra Gangga menghujani Dhetarashta dengan kata-katanya yang membuat sang raja menjadi ketakutan. Dhetarashta meminta agar Bisma memaafkan anaknya dan menjamin bahwa ketika saatnya nanti, pangeran yang paling layaklah yang akan ia umumkan sebagai pangeran mahkota. Bisma dengan kesabaran dan keluasan hatinya memahami apa yang dirasakan oleh Dhetarashta. Kemudian Putra Gangga ini menyuruh agar Dhetarashta menjaga jarak dengan anaknya. Dengan kata lain, Bisma menyatakan bahwa anak dari Pandu dan Dhetarashta akan dikirimkan ke pendidikan Guru Drona selama 12 tahun. Dalam 12 tahun itu, sang raja tidak boleh menghubungi anaknya dalam bentuk apapun. 12 tahun itu, kau tidak boleh menghubungi anak-anakmu bagaimana. Pada tengah malam, Guru Drona yang masih begadang di gubuknya, tiba-tiba seorang prajurit dari Hastinapura datang membawa surat kepada sang begawan. Surat tersebut berisi bahwa Hastinapura akan mengirimkan para pangerannya untuk mengenyam pendidikan di tempat Guru Drona. Alhasil Guru Drona segera menyampaikan kabar itu kepada istri dan anaknya. Drona meminta maaf kepada Aswatthama bahwa selama ini ia ditakdirkan miskin. Namun mulai saat ini, ia berjanji akan menjadikan Aswatthama sebagai raja di sebuah negara melalui bantuan para pangeran guru. Paginya, Sukuni yang sedang berjalan-jalan di Hastinapura dikagetkan dengan adanya prajurit Gandhara. Ketika ia mendekat, ia sadar bahwa yang dibawa oleh prajurit itu adalah barang-barangnya. Dari belakang Bisma memanggil Sengkuni dengan kata-kata raja yang membuat Sengkuni heran. Putra Gangga ini menjelaskan bahwa ayah dari Sengkuni akan mundur dari kerajaannya dan menjadi seorang pertapa. Hal itu otomatis membuat Sengkuni naik tahta dan menjadi raja dari Gandhara. Sengkuni mempertanyakan apakah Bisma sedang mengusirnya dari Hastinapura. Putra Gangga menjelaskan bahwa ini ia lakukan agar dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mengusirnya. Dan ini demi menjaga kehormatan dari Sengkuni. Kemudian Bisma mempersilahkan Sengkuni agar pergi dari Hastinapura. Meski agak jengkel, akhirnya Sengkuni dan para prajuritnya pergi meninggalkan Hastinapura. Sengkuni sempat menengok kembali ke arah Bisma dengan tatapan kemarahan dan balas dendam. Sementara Dhetarashta yang berada di kamarnya masih terbayang-bayang dengan kata-kata dari Bisma. Ia dikagetkan dengan Duryodhana yang masuk dan langsung marah-marah karena ia harus berangkat ke tempat pendidikan. Dhetarashta menyuruh Duryodhana diam dan mengajari bahwa Duryodhana harus meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk. Dhetarashta mengajari banyak hal dan berpesan agar Duryodhana menjadi lebih baik. Kemudian Dhetarashta menyuruh agar Duryodhana pergi. Ya, pergi! Di ruang utama istana Hastinapura, sedang digelar upacara pemberangkatan para pangeran untuk menuju ke tempat pendidikan. Setelah sedikit sambutan dari Bisma yang agung, para pangeran memasuki ruang utama istana untuk meminta doa restu dari para sesepuhnya. Sebelum meminta doa kepada para sesepuh itu, mereka melaksanakan upacara dengan para resi. Duryodhana dan Yudhistira mewakili para pangeran untuk meminta doa restu kepada sang raja. Sementara para pangeran yang lain mengucapkan selamat tinggal dan meminta doa kepada para ibunya.
Setelah melakukan ritual upacara dan meminta doa restu kepada raja serta ibu mereka, Bisma memerintahkan kepada Dhritarashtra agar mengiring keberangkatan para pangeran dengan kebahagiaan. Mereka semua akan pergi dan akan pulang kembali 12 tahun lagi sebagai seorang pemuda yang tangguh dan gigih. Ibu Ratu Kunti membuat sebuah minuman khusus untuk anak-anaknya. Di situ Kunti menyuruh Bima untuk mengulurkan tangannya sebagai yang pertama kali. Namun Bima meminta agar ibunya memberikannya kepada adik-adiknya terlebih dulu. Setelah Nakula Sariwa dan Arjuna mendapatkan 1 sendok dari Kunti, Bima meminta kendi itu dan langsung meminumnya dari wadahnya. Di situ Kunti berpesan agar Bima melindungi adik-adiknya. Terlihat Arjuna nampak tidak kuasa untuk berpisah dengan ibunya. Arjuna menoleh kembali kepada ibunya dan berjanji bahwa ia akan menjadi yang terbaik serta melindungi adik-adiknya. Akhirnya para pangeran berangkat ke tempat pendidikannya dan meninggalkan kerajaan Hastinapura. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di tempat pendidikan. Para pangeran melihat-lihat tempat latihan dan tempat beristirahat. Duryodhana dan Dursasana melihat sebuah tempat mewah. Mereka berdua yakin bahwa Paman Sekuni telah mengatur tempat untuk mereka. Adik kakak itu segera menghampiri tempat itu. Namun mereka berdua terkejut karena di dalamnya ada seorang anak muda yang tidur dengan tenang. Duryodhana kemudian mengambil pedang yang ada di sana. Namun sesaat Duryodhana terkejut karena pemuda itu sadar akan kehadiran Duryodhana dan menarik pedang dengan cambuknya. Duryodhana dengan politik yang sudah terlatih dengan Sengkuni ingin menjadikan putra Guru Drona sebagai temannya. Aswatthama yang tertarik dengan kemewahan istana tidak kuasa menahan keinginannya dan segera menjadi teman dari Duryodhana. Namun tiba-tiba tempat itu bergetar dan terbang oleh kekuatan Guru Drona. Di situ Guru Drona mengambil ranting yang ada di bawahnya dan melemparkannya ke arah tenda itu hingga terbakar habis. Hal itu membuat Duryodhana, Dursasana, dan Aswatthama terkejut, sekaligus tidak senang. Guru Drona dengan kemarahannya mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun fasilitas yang disediakan di tempat pendidikannya. Dan karena hal itu, Aswatthama membakar emas dan kain sutra yang dikirim dari Hastinapura. Ibunya lantas mempertanyakan kelakuan dari Aswatthama. Putra Guru Drona itu menyatakan bahwa ia sudah berteman dengan pangeran dari Hastinapura dan dia akan menjadi raja. Tiba-tiba Guru Drona datang di antara Aswatthama dan ibunya. Drona mengatakan bahwa ada 4 macam bentuk persahabatan. Yang terbaik adalah di mana tujuan dan kerjasama menjadi satu untuk kesejahteraan. Yang kedua adalah saat semua teman menjadi satu dan memberikan keluarga mereka, dinasti, dan bangsanya. Yang ketiga adalah bisnis di mana untuk mencari keuntungan bersama. Dan yang terakhir, yang terburuk di mana semua dilakukan hanya demi kesenangan saja. Kemudian Guru Drona mempertanyakan persahabatan mana yang dipilih oleh Duryodhana. Guru Drona mengingatkan bahwa Aswatthama adalah cucu dari Resi Bharadwaja dan putra dari murid para Surama yang luar biasa. Aswatthama haruslah jadi yang terbaik. Dia punya hak untuk tahta dari kerajaan Pancala. Guru Drona berjanji kepada anaknya bahwa ia akan melihat anaknya menjadi raja dari kerajaan Pancala. Kripi pesimis dengan kata-kata suaminya. Namun Guru Drona memiliki keyakinan terhadap pengajaran dan kekuatannya. Di malam hari, para Kurawa kesulitan untuk tidur karena tidak terbiasa dengan suasana yang seperti ini. Berbeda dengan para Pandawa yang sudah terlelap. Ketika pagi tiba, Guru Drona datang dengan tongkatnya. Dirinya senang melihat kelima Pandawa sudah tidak berada di tempat tidurnya dan sudah beraktivitas. Guru Drona mulai membangunkan para Kurawa dengan suaranya. Namun Dursasana yang masih teringat suasana kerajaan justru memanggil gurunya dengan sebutan pelayan. Kemudian Guru Drona membangunkan Dursasana dengan memukulkan tongkatnya. Setelah itu, Guru Drona memulai pendidikannya kepada para pangeran guru. Pengajaran pertama adalah untuk memanah mata burung kayu yang sudah diletakkan di cabang pohon. Guru Drona menyuruh Yudhishthira untuk maju ke depan karena ia yang tertua. Ketika Yudhishthira membidikkan panahnya, gurunya menanyakan apa yang dilihat dari Yudhishthira. Kakak tertua Pandawa ini menjelaskan yang dilihatnya luas sekali. Seperti ranting pohon, sarang semut, sarang burung, burung yang disangkari.
Kemudian sang guru memuji pola lihat dari Yudhistira dan mengatakan bahwa ini adalah salah satu kualitas dari penguasa. Tapi Yudhistira tidak bisa jadi seorang pemanah. Kemudian Guru Drona menyuruhnya mundur. Yang kedua adalah Bima. Sang guru kemudian menanyakan apa yang dilihat dari Bima. Ia mengatakan bahwa kakaknya telah membuat masalah untuknya dengan menunjukkan semua hal. Apapun yang kakaknya lihat, dia juga bisa lihat. Bima juga melihat bahwa di pohon itu ada banyak sekali buah. Sang guru mengatakan bahwa Bima bisa melihat banyak hal namun ia lupa dengan tali busurnya sendiri. Sebagai hukuman, Bima disuruh mengitari tempat itu 100 kali baru mengikat tali busurnya. Kemudian Guru Drona menyuruh Duryodhana untuk maju dan membidik sasarannya. Sang guru kembali bertanya mengenai apa yang dilihat dari muridnya. Duryodhana menjawab bahwa ia melihat ada burung dan cabang pohon. Dengan sombongnya, sang pangeran bertanya apa yang harus ia jatuhkan, burungnya atau cabang pohonnya. Guru Drona menjelaskan bahwa mata burung itu ada di cabang pohon dan dipanah dengan cara khusus agar burungnya tidak jatuh dari pohon. Duryodhana mengatakan bahwa sebuah serangan pasti ada dampaknya. Namun sang guru mengatakan bahwa muridnya itu belum bisa mengendalikan dampak tersebut. Kemudian sang guru menyuruh untuk meletakkan busurnya dan kembali ke tempat. Aswatthama dengan kesombongannya mengatakan bahwa ia terkejut karena tidak ada satupun pangeran Kuru yang bisa menembus mata burung itu. Kemudian Guru Drona memilih Arjuna untuk maju ke depan. Arjuna membidik sasarannya. Sang guru kembali menanyakan apa yang dilihat dari muridnya. Arjuna mengatakan bahwa ia hanya melihat mata burung itu saja. Akhirnya sang guru menyuruh agar Arjuna melepaskan panahnya. Dan seketika, panah itu berhasil menembus mata burung itu tanpa menjatuhkan burung itu dari cabang pohon. Hal ini membuat Guru Drona senang dan bangga kepada muridnya. Singkat cerita, para pangeran Hastinapura terus berlatih di tempat pendidikan Guru Drona. Suka duka canda tawa terjadi di antara mereka di semua pengajaran itu. Guru Drona mengajari semua senjata kepada para pangeran guru. Mengenai senjata panah, Arjuna menunjukkan keunggulan dari yang lainnya. Hal ini membuat Guru Drona bangga dan menyukai Arjuna. Guru Drona mengajari para pangeran itu mengenai kerajaan dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh para raja ketika ada musuh. Mengenai hal kenegaraan dan sikap seorang raja, Yudhistira menunjukkan keunggulan daripada pangeran yang lainnya. Suatu hari, Duryodhana dan saudaranya mendapati sebuah rawa di dekat tempat pelatihan. Duryodhana menginginkan agar rawa itu menjadi tempat tidur kematian dari Bima. Sementara Arjuna mendapatkan pelatihan khusus dari Guru Drona mengenai hal memanah. Di tempat yang sama, ada seseorang yang mengintai latihan Guru Drona dan Arjuna. Ketika hari mulai senja, Arjuna tidak melepaskan panah ke sasarannya, karena dirinya tidak dapat melihat sasarannya. Guru Drona memberitahu Arjuna bahwa matanya adalah kelemahannya. Seorang pejuang tangguh harus bisa mengetahui batasan yang ia miliki. Ketika para pangeran pulang dari menggiring ternak, Aswatthama dan Duryodhana mendengar seseorang yang menajamkan senjata di malam hari. Duryodhana menganggap bahwa itu adalah Arjuna, karena dirinya dibebaskan dari tugas tersebut. Aswatthama dengan pengetahuannya mengatakan bahwa ia mampu melepaskan panah tepat sasaran meski ia hanya mendengar suaranya. Putra Guru Drona ini segera melepaskan panahnya. Namun secara mengejutkan, panah dari Aswatthama disambut dengan panah seseorang yang menajamkan panah tadi. Aswatthama heran mengapa orang itu bisa membalas panahnya hanya dengan mendengar tali busurnya. Kemudian Duryodhana dan teman-temannya segera pergi meninggalkan tempat itu. Mereka heran ketika melihat Arjuna sedang membaca pelajaran di tempat Guru Drona. Sehingga mereka yakin ada orang lain yang beraksi di hutan tersebut. Sementara di tempat lain terjadi pertikaian antara Nakula Sadewa dan Dursasana. Di situ Dursasana mendorong Nakula hingga terjatuh di depan Bima. Bima yang marah dan tak terima segera melemparkan Dursasana. Di situ Duryodhana segera datang dan berkelahi dengan Bima.
Duryodhana yang sudah menyiapkan dan mengetahui ada rawa di dekat tempat pelatihan, segera mengarahkan Bima untuk mendekati rawa itu. Ketika mendapat kesempatan, Duryodhana segera mendorong Bima hingga terpental dan terjatuh di dalam rawa itu. Saudara-saudara Bima segera menghampirinya dan mencoba menolong Bima. Guru Drona datang dan melihat hal tersebut. Sang guru menyuruh agar tetap tenang dan menyuruh muridnya agar mencari cara sendiri untuk mengatasinya. Ayo Kak, cepat pegang tanganku Kak. Kak Bima. Arjuna pun berlari mengambil busurnya dan melepaskan anak panahnya ke arah ranting pohon. Meski dalam kegelapan, Arjuna mengarahkan fokusnya dan ia berhasil membuat dirinya mampu memanah dalam kegelapan. Dengan cabang pohon itu, Bima berhasil diselamatkan keluar dari rawa. Sang guru bangga melihat kemampuan Arjuna dalam melihat solusi masalah. Pada kesempatan latihan, Guru Drona memuji kemampuan memanah yang dimiliki oleh Arjuna. Sang guru mengatakan bahwa ia akan menjadikan Arjuna menjadi pemanah terbaik di dunia. Kau akan jadi pemanah terbaik di dunia. Kemudian Guru Drona akan melatih Arjuna dengan senjata khusus mulai besok. Sang guru memberikan nasihat kepada Bima dan Duryodhana agar mampu menjaga dan mengontrol emosinya. Ketika Arjuna mencabuti anak panah miliknya, dirinya terkejut karena ada satu anak panah yang asing dan bukan miliknya. Melihat ada orang di semak-semak dan berlari, Arjuna segera mengejarnya. Guru Drona yang melihat Arjuna berlari segera mengikutinya. Duryodhana dan teman-temannya juga ikut mengejar. Alhasil, kejar-kejaran antara Arjuna dan seseorang itu terus berlanjut hingga di tengah hutan. Akhirnya seseorang itu masuk ke dalam gua. Arjuna melihat ke gua itu dan segera mendekatinya. Ia menyiapkan busurnya untuk berjaga-jaga. Kemudian Arjuna memasuki gua dengan sangat waspada serta busur dan anak panah di tangannya. Sesaat Arjuna dikagetkan dengan patung Guru Drona yang berdiri tegak di dalam gua itu. Kemudian orang yang dikejar Arjuna itu muncul dari belakang patung Guru Drona. Dan pemuda itu bernama Ekalauya. Siapa kau? Ekalauya. Dirinya mengaku bahwa ia belajar memanah dari Guru Drona. Namun tiba-tiba sang guru datang dan mengatakan bahwa itu bohong. Guru Drona mengatakan bahwa ia tidak pernah menerimanya sebagai muridnya. Ekalauya segera menundukkan diri dan berbaring di depan kaki Guru Drona. Ekalauya menjelaskan bahwa ia adalah putra dari Raja suku Nisada dari hutan Magadha. Duryodhana dan teman-temannya juga sampai di gua tersebut. Di situ Guru Drona takjub dengan patung yang dibuat oleh Ekalauya. Guru Drona tidak akan menerima Ekalauya sebelum ia menunjukkan kemampuannya untuk menjadi muridnya. Mendengar suara anjing dari luar gua, Ekalauya segera menarik busurnya dan melepaskan 3 anak panahnya. Kemudian seekor anjing masuk ke dalam gua dengan 3 anak panah di kepalanya yang membuat Guru Drona takjub. Ketika Guru Drona hampir menerima Ekalauya sebagai muridnya, ia teringat akan sumpahnya kepada Arjuna. Guru Drona kemudian mundur dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara Arjuna masih terbayang-bayang dengan Ekalauya yang bisa menjadi hebat hanya dengan berlatih di depan patung Guru Drona. Arjuna belajar dengan keras tapi masih kesulitan untuk mengenai sasarannya. Hal itu karena dirinya sudah terganggu fokusnya. Sementara Guru Drona terus mengawasi muridnya tersebut. Dalam hatinya Guru Drona sedang dalam dilema. Siang malam Arjuna terus belajar untuk memanah dengan kedua anak panah. Guru Drona terus memantau kondisi dari muridnya ini. Yudhistira yang melihat hal itu memerintahkan Arjuna agar berhenti. Karena sudah 2 hari 2 malam Arjuna terus berlatih tanpa istirahat. Arjuna menolak perintah kakaknya dan mengatakan bahwa ada yang kurang darinya sehingga ia tidak bisa seperti Ekalauya. Singkat cerita, akhirnya Arjuna berhasil melepaskan anak panahnya tepat pada sasarannya. Dirinya segera mencari Guru Drona untuk memberitahukan hal ini. Sementara Duryodhana mendatangi Ekalauya untuk membujuknya agar menjadi temannya. Aswatthama memberikan janji kepada Ekalauya bahwa dirinya akan mendapatkan tempat di rumah Guru Drona.
Tiba-tiba Guru Drona datang dan membenarkan kata-kata Aswatthama. Guru Drona siap menerima Ekawalya sebagai muridnya dengan satu syarat sebagai sumbangannya. Ekawalya begitu senang mendengar kata-kata dari Guru Drona. Dirinya siap memberikan apapun yang diminta sang guru. Namun secara mengejutkan, Guru Drona meminta ibu jari tangan kanan milik Ekawalya. Berikan ibu jari tangan kananmu, nak. Meski diselingi dengan kebimbangan dan keraguan, Ekawalya menerima permintaan Guru Drona. Dirinya maju ke depan Guru Drona dan mengambil belatinya. Ekawalya segera memotong ibu jari tangan kanannya hingga terputus. Guru Drona kemudian menerima Ekawalya sebagai muridnya. Namun lagi-lagi, secara mengejutkan Guru Drona memberikan perintah kepada Ekawalya, di mana ia harus meninggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha sekarang juga. Dan kembali ke Magadha. Gurumu memerintahkanmu. Sekarang juga. Dengan kesetiaannya kepada sang guru, Ekawalya segera pergi meninggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.